saudara, hari ini saya mau apa ya? Saya mau kasih tunjuk kalian. Kemarin hari Jumat saya beli mobil baru, mobil bekas, tapi masih sangat bagus. Jadi hari ini ini adalah hari pertama saya bawa mobil itu. Kemarin saya tidak bisa bawa karena belum ada asuransinya. Di sini kalau tidak ada asuransi terus bawa mobil seperti bawa mobil tidak ada SIM. Karena kalau ada kecelakaan, mahal sekali untuk bayar. Jadi ayo kita coba mobil barunya. Kunci. Banyak anjing. Ini dia mobil barunya. Jadi Kak Alex yang apa? Di sini mobil, oke. Ada kunci, tapi tup. Alex sudah pasang sabuk. Oke, ini tidak ada apa ya? Aduh, mobil manual ini sabar. Harus berusaha. Vers toi, comme ça. Oke. Oke. Mudah-mudahan saya bisa ya. Oh, c'est très bien. Ça va, non? Oui, très bien. Ça va? Harus habitude. Harus diperbiasakan pakai mobil ini. Ini kecil sekali. Kelihatan lucu. Oh sorry, Mbak. Ya. Semarang sa. Lucu sekali dia punya ini kopleng ya. Ini kayaknya saya mau ganti yang warna kuning ini. Dia punya kopleng ini lucu sekali. Asa semia ça nih. Freine avant, freine avant. Ouais. Parce que les freins ils marchent moins bien. Ok, à gauche, à droite. Peu importe, à gauche. Non, mais toi en première. J'oublie. Voilà, tu arrives. Ok. Non. Hop. Ada tukang pos lagi ngisi surat. Kita baru kembali dari coba mobil karena ini dia mobil lama ya. Jadi saya agak sedikit kurang terbiasa dengan mobil ini, mobil baru. Tapi tadi lumayan. Pas saya mundur, kan biasa dengan mobil yang satu itu sekali dorong ke belakang untuk mundur, apa recall bahasa Indonesia ya. Iya, jalan mundur. Saya pikir sudah masuk, ternyata tidak masuk ya. Jadi dia agak sedikit screwel. Terus yang ininya juga Magic. dia rusak. Jadi kita sudah pesan tadi dari internet untuk ganti. Aduh, bagaimana? Sabar. Oke, mudah-mudahan dia tidak, ini skermedehedeng ini dia tidak rusak lagi. Dan syukur tadi dia punya radio jadi. Dia punya pemanas, jadi mobil ini tidak ada AC karena mobil tipe lama. Yang paling saya suka itu dia punya fungsi dari semua masih bagus ya, tidak ada rusak, cuma ini saja yang rusak. Terus untuk dia punya gas sama dia punya kopleng itu apa, kalau kopleng ya, kalau di Manado kita bilang dia punya kopleng itu agak sedikit keras ya, tapi tidak apa-apa.
top sekali mobil ini. Hanya butuh diperbiasakan, dan juga dia punya lampu spion agak sedikit bermasalah. Seperti itu. Dan ini dia saya punya guru ya. Dia yang dari awal saya belajar bawa mobil, dia yang ajarkan saya. Alex. Tuh, dia sudah mulai kasih ajar saya kalau dia punya setir ini ke blok bikin bagaimana. Tuh, pegang Alex. Eke tahu Alex. Ente kan sudah pernah kasih ajar saya. Jadi toutes les certificats d'immatriculation sedang. Oke, jadi ini dia punya kilometer. Lumayan. Kata suami saya masih bisa dipakai sampai beberapa tahun kemudian ya. Ini yang punya mobil ini dia sangat rawat ya mobilnya, makanya masih kelihatan baru sekali. Dadah. Dingin sekali di luar. Aduh, saya saja tidak berani keluar ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah radio yang kemarin kita pikir rusak ya. Ternyata Alex perbaiki, hanya sedikit ada sesuatu di dalam yang rusak. Dia punya sofa. Jadi tidak ada AC ya di mobil ini. Cuma ada untuk pemanas. Jadi bagus untuk musim dingin. Mobil ini dia kasih panas ruangan mobil, bagus. Oke, dan apalagi ya sama kasih tunjuk ini. Untung dia rusak ya, karena saya tidak suka warna kuning. Saya paling benci sekali warna kuning ada di mobil saya. Jadi ini harus diangkat dan disingkirkan, dia buang jauh-jauh. Dan apalagi ya, oh ini di bagian belakangnya. Ups, sorry, saya beli ini tadi. Oke, jadi ini dia punya bagian belakang mobil. Seperti ini. Kecil sekali mobilnya, tidak terlalu besar sesuai keinginan saya. Saya bilang ke suami saya tidak mau bawa mobil terlalu besar karena nanti untuk karena tempat kerja saya itu dia jalan menuju ke kayak jalan kebun ya. Jadi kalau pakai mobil besar itu dia makan tempat ya. Dan mobil yang dari depan harus tunggu saya sampai lewat baru dia bisa maju. Kalau tidak bisa maju ya. Jadi saya bilang oke, ganti saja, carikan saja mobil yang kecil. Dan yang paling saya senang dari mobil ini tuh dia tidak mahal ya. Mobil di Prancis kalau untuk second hand dia tidak semahal seperti second hand yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia mobil kayak begini mungkin masih bunyi 60 juta ya. 60, 50, mungkin 70, saya tidak tahu. Tapi kalau yang di sini mobil kalau sudah bekas dengan kilometernya sudah seperti itu, kilometernya sudah seperti itu, dia punya harga 1.400 tergantung ya. Ini yang kemarin kita dapat 1.449 euro. 16-17 juta. Murah kan, kayak beli motor. Jadi itu dia punya harga 16 atau 17 juta dia punya harga. Tergantung kurs Indonesia ke euro atau euro ke Indonesia seperti itu. Dan saya juga tambah untuk bayar asuransi 100 berapa euro itu, 1 juta lebih untuk asuransi di sini. Tapi saya harus punya asuransi. Kalau tidak ada asuransi mati saya di jalan, tidak ada backup ya. Asuransi di sini itu bagus kalau saya diumpamakannya saya bawa mobil terus saya tanpa sengaja saya tabrak mobil di depan. Asuransi yang backup saya begitu. Terus ada mobil yang di belakang nabrak saya, asuransi juga backup. Tapi kalau saya tidak punya asuransi, saya tabrak mobil depan, saya bayar pakai uang saya sendiri dan harganya itu bisa sampai tergantung. Kalau saya tabrak mobil bagus, itu dia punya harga terus ditambah orangnya cedera, saya bisa bayar sampai bisa mendekati 50 juta mungkin, tergantung dari rumah sakit ya.
Jadi seperti itu, harus ada asuransi dan SIM. Kalau tidak ada SIM, ditangkap polisi, nanti dijadiin istri sama polisi. Tidaklah. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam rumah dan kita akan bertempur dengan angin di luar. Aduh, dingin sekali, lihat tuh. Jadi di sini itu kalau dingin ditambah angin dari utara seperti ini, aduh, membahana badai menggelegar ya, dia dingin sekali. Aduh. Terus tadi pagi juga saya punya kolam ikan, dia membeku lagi ya. Tapi tidak separah yang kemarin itu. Dia cuma membeku, saya ketok cuma dengan jari, ketek langsung dia pecah dan terus saya kasih masuk dia punya makanan. Jadi oke. Saya mau menjelaskan soal yang kemarin tentang kolam ikan itu ya. Kolam ikan saya itu kalau saya tidak pecahkan karena jarak air dari dasar kolam ke permukaannya itu cuma 16 cm ya. Kalau saya biarkan dia membeku begitu terus ya, itu dia bisa ambil semua ruangan sampai di dasar kolam dan ikan saya tidak bergerak lagi dan dia akan mati ya. Dia terkepung di dalam ais. Dan ada ikan yang saya beli waktu itu adalah ikan untuk indoor alias untuk dalam rumah, untuk kolam, untuk akuarium. Ih, saya punya angin ini keras sekali, saya punya mobil bergerak. Apa saya sampai di mana tadi ya? Oke. Jadi ikan yang saya beli kemarin itu ada ikan yang untuk indoor ya. Jadi dia itu cuma bisa bertahan sampai 0 derajat Celcius. Kalau turun dari 0 derajat Celcius biasanya dia mati, kayak ibu mertua saya, kata ibu mertua saya 6 tahun lalu sebelum saya ketemu suami ya. Itu pernah kayak gitu membeku, tapi dia tidak pecahin kacanya dan membeku sampai di bawah. Dan semua ikan yang untuk indoor, untuk akuarium, ikan untuk akuarium itu mati semua ya. Jadi saya ambil dari pengalaman beliau, saya pecahkan kemarin dia punya kolam. Dan kita di sini karena dinginnya itu jarang-jarang ya, tidak pernah dingin setiap tahun. Karena kita di bagian selatan, saya tidak tinggal di Paris. Paris itu jauh sekali. Kita di selatan sini tuh saya panggil negara api ya. Karena di tempat lain sudah dingin, di tempat kita ini masih panas. Hanya tahun ini saja yang paling dingin saya rasa. Kita tidak punya pemanas air ya. Kayak itu yang namanya heater. Ya, heater. Heater. Oke. Kita tidak punya pemanas air. Yang punya pemanas air itu hanya orang yang punya kolam renang ya. Kalau kolam ikan nggak perlu pakai pemanas air karena ikannya tidak perlu juga di sini pemanas. Di sini panas ya. Jadi kita tidak butuh. Terus juga kemarin waktu musim panas karena airnya terlalu panas juga dan airnya itu tidak banyak ya di dalam kolam ikan. Ada ikan yang mati juga kalau terlalu panas, ikan yang di dalam kolam itu. Jadi saya bingung, kalau terlalu panas ikannya mati, kalau terlalu dingin juga ikan yang buat indoor mati. Saya pajang video itu dan mereka bilang saya di Indonesia ya. Aduh. Hayah. Saya di Prancis, saya tidak di Indonesia ya, saya tinggal di Prancis. Jadi itu saja penjelasan soal kolam ikan yang kemarin itu. Saya kaget ya, itu video sampai viral kemana-mana, sampai terkenal ya. Padahal itu video yang saya buat yang kolam ikan itu video tidak ada apa-apanya ya. Video yang saya buat asal-asalan. Malah dia terkenal. Video yang saya buat dengan senang hati, yang dengan editing yang bagus, tidak terkenal ya. Video yang saya bikin asal-asalan yang terkenal. Tapi tidak apa-apa. Saya senang dengan komentar-komentar yang positif dari teman-teman baru saya. Ada juga yang membela saya. Kalau ada yang bilang saya, ada yang haters yang bilang saya begini. Ada yang langsung marahin mereka. Itu saya baca, saya terharu ya. Saya sangat senang dengan kalian. Saya punya teman yang bisa backup saya. Dan juga ada teman-teman yang kalau saya tidak bisa balas karena banyak sekali ya komennya, mereka bantu saya balas. Oh, dia ada di Prancis, oh dia ada di sini, oh dia orang Ambon. Saya asli Ambon,
papa saya orang Ambon, mama saya orang Sangir, Sulawesi Utara. Jadi saya bukan orang NTT, saya bukan orang Papua. Saya sudah bilang tadi. Seperti itu. Let's go, come on. Masuk ke dalam.